Ketika hak sesuai kriteria memenuhi persyaratan, sehingganya dapat memperoleh program bantuan sosial dari pemerintah. Akan tetapi jangan lupa juga teman-teman untuk para penerima manfaat, yaitu tentang kewajibannya juga kepada pemerintah. Dalam hal ini silahkan disimak, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa ditonton dari awal hingga akhir, jangan di skip. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh teman-teman dan saudaraku semua. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemurahan rezeki pada hari ini, amin. Dan seluruh teman-teman sekalian, semoga juga kita semua diberi kelancaran dalam semua yang direncanakan, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini akan saya bagikan tentang kewajiban kita atau kewajiban bagi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Tentunya hak-haknya sudah dipenuhi oleh pemerintah berdasarkan kriteria bantuan sosial masing-masing, namun juga para penerima manfaat juga harus memiliki kewajiban juga kepada pemerintah dan kepada tujuan program bantuan sosial yang ada. Dan pada kesempatan ini kewajibannya seperti apa teman-teman? Yang jelas dalam hal bantuan sosial dalam bentuk apapun itu merupakan upaya dan wujud pemerintah untuk menanggulangi kekurangan atau kemiskinan atau ketidakmampuan secara ekonomi dan di masa saat ini. Nah, pada kesempatan ini tentunya kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat dan yang sangat diharapkan pemerintah ketika sudah menerima program bantuan sosial, yaitu pertama yang paling penting yaitu digunakan kewajiban bagi penerima manfaat. Saya ulang lagi, pertama yang paling penting digunakan bantuan sosial tersebut sesuai dengan apa yang didapat. Maksudnya ketika penerima manfaat mendapatkan PKH, kalau di PKH kan cukup jelas, misalnya saya ambil contoh memiliki anak sekolah, ya mohon kiranya digunakan memang untuk kepentingan anak. Dan sampai ketika sudah dapat program itu, program misalnya contoh program PKH, nah, sampai fasilitas anak untuk sekolah seperti sepatu, tas atau buku mengalami kekurangan atau kerusakan tas atau buku, jangan sampai belum dapat membelikan atau memfasilitasi anak-anak para penerima manfaat. Itu yang paling penting. Mungkin di bantuan lainnya juga sama, misalnya pada BPNT bantuan pangan non tunai juga sama, mohon digunakan untuk keperluan sesuai dengan temanya. Misalnya untuk pangan, ya untuk kebutuhan pokok di rumah tangganya. Itu yang paling penting teman-teman. Itu tadi hanya contoh, mungkin masih banyak. Ada BLT dana desa, ada juga mungkin ini BLT minyak goreng dan lain sebagainya. Intinya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tujuan dari program bantuan sosial dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemerintah mempunyai program yang serasa para penerima manfaat itu dapat mengikuti program tersebut, agar kiranya lebih baiknya, lebih etisnya mengikuti. Contoh yaitu vaksinasi. Pada kesempatan ini, vaksinasi itu merupakan wujud ikhtiar atau usaha pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Jadi perlu saya sampaikan, ada beberapa asumsi yang agak sedikit tidak tepat teman-teman. Ada beranggapan kalau tidak vaksin tidak dapat bantuan sosial, atau
yang tidak vaksin kalau sudah dapat akan dicoret. Itu sebenarnya tidak tepat teman-teman, statement seperti itu. Yang lebih penting kita selaku warga negara, apalagi teman-teman penerima manfaat bantuan sosial oleh pemerintah sudah diperhatikan, ya kita juga mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh terhadap pemerintah atau keputusan-keputusan pemerintah di negara kita. Bila mana teman-teman memang terkait dengan vaksin itu kondisinya sehat, tidak ada halangan penyakit lainnya, rekam medisnya dapat dilaksanakan vaksin, lebih baiknya mengikuti program-program pemerintah yang ada. Karena itu juga sebenarnya untuk semua masyarakat yang ada di negara kita. Berikutnya yaitu kewajiban penerima manfaat selalu memberikan informasi yang kooperatif kepada misalnya ke pemerintahan desa setempat, kepada pendamping yang ada ketika penerima manfaat memang sudah mampu dan juga sudah ada peningkatan ekonomi. Dengan sadar sendiri karena di negara kita tidak semua masyarakat dapat tercover bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya memang teman-teman sudah mampu secara ekonomi, rezekinya sudah baik sehingganya bisa diserahkan ke yang lainnya yang belum beruntung, yang belum mendapatkan bansos yang ada di negara kita dengan sadar. Misalnya dapat PKH, sekarang sudah makmur, sudah memiliki usaha, ya silakanlah hubungi pendamping desa, pendamping PKH yang ada atau pemerintah desa yang ada dengan sadar dan bijak menyerahkan program tersebut agar kuotanya nanti bisa diserahkan ke yang masih di bawah teman-teman penerima manfaat namun belum beruntung mendapatkan program tersebut. Itu teman-teman. Dan juga nanti ketika pemerintah ada hajat-hajat yang lainnya seperti pemerintahan desa melakukan ada jadwal gotong royong, jadwal ronda malam, ya kita semua sebenarnya semua warga, tapi ya berhubung di sini banyak yang saya bahas bantuan sosial, lebih menggugah mengajak semua untuk selalu peduli dengan lingkungan, dengan pemerintah setempat dan dengan negara kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi untuk bareng-bareng memajukan negara yang kita cintai. Karena bantuan sosial ini hanya sementara waktu untuk menolong warganya yang memang membutuhkan. Harapan kita tidak serta-merta sepanjang masa akan ada bantuan seperti ini atau bergantian orangnya. Yang sudah terbantu sekarang ini tahun besok sudah makmur sukses digantikan ke yang lainnya seperti itu. Jadi ada progres peningkatan secara ekonomi di negara kita. Itu teman-teman, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita doakan bersama teman-teman penerima manfaat segera pulih ekonominya, sukses sehingganya dapat mandiri dan mensupport negara kita yang kita cintai bersama akan menjadi baik dan lebih maju. Amin. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.